Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Oke, FCA sama dengan FBC. Karena dia sudah pindah ruas. Nah, ingat, F itu kan gaya gravitasi Newton. Rumusnya apa? Berarti konstanta gravitasi G dikali dengan M. MA kemudian dikali dengan MC dibagi dengan X-nya, kan jaraknya X ya, X di kuadrat. Sama dengan G dikali MC dikali dengan MB. Oh iya, Pak, itu FCB Pak, bukan FBC. Iya, sorry, sebenarnya mereka sama aja ya. Besarnya sama aja nilainya, tapi ya ini Bapak ganti biar konsisten ya. Mau FBC dengan FCB itu sama aja. Ya. Biar Bapak ganti dulu, biar dia tetap konsisten. Ini dibagi dengan Y di kuadrat, karena jaraknya Y. Nah, ini apa yang bisa kita coret? Yang kita coret itu MC-nya, kita coret. Nah, ini kita coret. Terus G-nya kita coret. Tinggal MA dan MB. Nah, X. Ini bisa kita tulis kayak gini. X ditambah Y kan sama dengan 24. X ditambah Y itu kan sama dengan 24 ya. Berarti kan kalau Y bisa Bapak tulis Y sama dengan 24 dikurang dengan X. Ya kan? Sehingga kita tinggal masukin MA-nya itu 81 kg. 81 kg. Terus X-nya tetap X kuadrat. Sama dengan nilainya
dengan MB, M-nya 9. Y-nya itu kan 24 min X. Nah, 24 min X kan? Di kuadrat. Nah, supaya kuadratnya hilang semua, ya, ini cara mudahnya adalah tinggal kita akar. Kita akar semuanya. Nah, ini kita akarin. Nah. Kita akarin. Jadinya 81 diakarin berapa? 3, Pak. 39. X-nya jadi X. X kuadratnya jadi X. Kemudian 9 diakarin jadi 3, Pak. Ini kalau diakarin jadi 24 min X. Nah, setelah itu tinggal kita kali silang ya. Kita kali silang. Nah, ini kita kalikan ke sini. Ini kita kalikan ke sini. Ya, sama dengannya tetap ditulis tapi ya. Nah, sehingga nah di sini ya, takutnya nggak muat Pak. 9 buka kurung 24 min X sama dengan 3X. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 9 dengan 3 bisa kita coret, ini jadi sisa 3. 3 kali 24 min X sama dengan X ya, sama-sama kita bagi 3. Biar lebih sederhana. Terus kita kalikan. 3 dikali 24 sama dengan 72. 72 min 3X sama dengan X. Nah, 3X-nya pindah ruas. Jadi 72 sama dengan 4X. Ya kan, 3 ditambah 1 jadi 4. Sehingga didapat nilai X-nya berarti 72 dibagi 4. Oke, jawabannya X-nya 18. X-nya dapatnya 18 meter. Y-nya gimana, Pak? Ya udah tinggal kurangin aja. Berarti Y itu kan rumusnya 24 min X. Sehingga 24 dikurang 18. Oke, 24 dikurang 18 sama dengan 6 ya. Betul nggak 6? Oh ya, 6 ya. Nah, kayak gitu cara ngerjainnya. Ayo, siapa yang kemarin ngerjainnya mirip-mirip kayak gini? Caranya ya, angkanya kan beda. Siapa yang mirip-mirip kayak gini ngerjainnya? Gak apa-apa, ayo aku. Oke, baik. Kalau gitu silakan catat dulu.
Belum ada suaranya? Belum siap, Pak. Hukum gravitasi Newton. Newton atau Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, filsuf alam, alkimiawan, serta teolog yang berasal dari Inggris. Newton mempublikasikan dan menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain, yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Dan pernyataan ini saat ini terkenal sebagai hukum gravitasi Newton. F berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Menurut Newton, dalam bidang mekanika klasik atau sering juga disebut mekanika Newton, benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Itulah mengapa kita nggak bisa terbang kayak astronot yang lagi di luar angkasa, dan kenapa naik tangga lebih capek daripada turun tangga. Gaya gravitasi salah satu faktornya, karena pada umumnya setiap benda yang memiliki massa selalu ada gaya gravitasi. Menghitung gaya gravitasi secara sistematis digunakan persamaan F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi, yang SI unitnya N, dan G adalah konstanta gravitasi, yang hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 N M kuadrat per G kilogram kuadrat, di mana M1 adalah massa benda pertama dengan SI unit kilogram, dan M2 adalah massa benda kedua dengan SI unit kilogram. R adalah jarak antara pusat kedua benda dengan SI unit meter. Medan atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana besarannya dinyatakan sebagai kuat medan gravitasi G, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi, atau bisa disebut juga percepatan gravitasi. Dari W sama dengan M kali G, berat benda di permukaan bumi W sama dengan gaya gravitasi yang bekerja, maka W sama dengan F. Dan M kali G adalah G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Bila masing-masing M dicoret, maka akan menjadi G sama dengan G kali M per R kuadrat. Resultan gaya gravitasi benda pada garis lurus. Ya, seperti dilihat dari gambar, benda-bendanya akan terlihat seperti ini, di mana FBA adalah gaya yang dialami benda A oleh benda A, benda B oleh benda A dengan SI unit N. FBC adalah gaya dialami benda B oleh benda C. RAB adalah jarak antara benda B dan A diukur dari pusat benda A. RBC adalah jarak antara benda B dan C diukur dari pusat benda C. Besar gaya F yang diberikan dengan benda A dan C kepada benda B dapat dihitung dengan rumus gaya gravitasi sebagai FBA sama dengan G kali MA kali MB per RAB kuadrat. Dan FBC adalah G kali MC kali MB per RBC kuadrat. Resultan gaya gravitasi benda pada sudut siku-siku. Seperti pada di gambar, akan terlihat bendanya seperti ini. Karena garis yang menghubungkan benda ABC membentuk siku-siku, maka untuk mencari resultan gaya gravitasi pada benda B, FB berlaku dalil Pythagoras, sehingga FB sama dengan akar dari FBA kuadrat plus FBC kuadrat. Dan FBA adalah G dikali MA kali MB per RAB kuadrat. FBC adalah G kali MC kali MB per RBC kuadrat, di mana FB adalah resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda B dengan SI unit N, dan FBA adalah gaya yang dialami benda B oleh benda A dengan SI unit N. FBC adalah gaya yang dialami benda B oleh benda C dengan SI unit N. RAB adalah jarak antara benda B dan A diukur dari pusat benda A dengan SI unit M meter. RBC adalah jarak antara benda B dan benda C diukur dari pusat benda C dengan SI unit meter. Resultan gaya gravitasi pada sudut tertentu. Seperti pada gambar, sudutnya sembarang, kita menggunakan rumus FBA sama dengan G kali MA kali MB per RAB kuadrat. Dan FBC sama dengan G kali MC kali MB per RBC kuadrat.
Untuk menentukan resultan gaya gravitasi yang berarah bareng seperti itu, maka digunakan metode jajak genjang, sehingga FB sama dengan akar dari FBA kuadrat plus FBC kuadrat plus 2FBA kali FBC kali cos theta. Hukum Kepler pertama. Pada hukum pertama ini, Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa lintasan di tata surya berbentuk elips, di mana elips itu memiliki dua titik fokus dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Hukum Kepler kedua. Pada hukum Kepler kedua ini, Kepler menyatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk tiap periode waktu yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa karena lintasannya berbentuk elips, suatu planet tidak memiliki jarak pasti. Yang ada adalah titik terjauh, atau bisa disebut titik aphelion, dan titik terdekat, atau bisa disebut titik perihelion, dan rata-rata jarak antar matahari. Di mana kecepatan orbit akan melambat pada saat berada di aphelion dan akan lebih cepat di perihelion. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan kecepatan orbit maksimum satu planet pada saat berada di aphelion dan kecepatan orbit minimum suatu planet pada saat berada di perihelion. Hukum Kepler ketiga. Pada hukum ketiga ini Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Pada dasarnya hukum ini menjelaskan mengenai revolusi planet mengelilingi matahari. Planet yang letaknya lebih jauh dari matahari juga akan memiliki periode orbit yang lebih lama, dan sebaliknya atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. T1 kuadrat dari T1 per T2 sama dengan kubik dari R1 per R2, di mana T1 adalah periode planet pertama, T2 adalah periode planet kedua, R1 adalah jari-jari planet pertama, dan R2 adalah jari-jari planet kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih Rasal. Cukup lengkap ya. Oke, selanjutnya Aldebaran. Ya, semalam kayak habis main sinetron dia. Oke. Oke, Aldebaran. Yuk, bisa share screen. Hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton Maaf, adalah sorry. Aldebaran di full screen. Nah, oke. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Rumusnya F sama dengan G kali dalam kurung M1 kali M2 per R kuadrat. Keterangan F sama dengan gaya tarik gravitasi M1 dan M2 massa masing-masing benda, R sama dengan jarak kedua benda, G sama dengan konstanta gravitasi umum. Medan gravitasi. Medan gravitasi adalah medan yang menyebabkan suatu bermassa yang mengalami gaya gravitasi. Medan ini dibangkit oleh suatu benda bermassa. Didefinisikan secara rumus matematis sebagai besar gaya tarik dibagi massa benda. Rumusnya G sama dengan F per M dengan mengganti nilai F menjadi G sama dengan G dalam kurung M per R kuadrat. Resultan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor sehingga bila suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lain, sehingga besarnya kuat medan gravitasi yang dialami benda tersebut merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Terima kasih. Oke, tapi hukum Keplernya belum ya, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya, Roverina. Habis Roverina, siap-siap Fanny ya.
Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding balik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Secara sistematis, untuk menghitung gaya gravitasi digunakan persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya gravitasi, G sama dengan konstanta gravitasi, M1 massa benda pertama, M2 massa benda kedua, dan R adalah jarak dari antara pusat kedua benda. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana besarnya dinyatakan sebagai kuat. Sebagai kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap medan gravitasi atau bisa disebut sebagai percepatan gravitasi. Karena W sama dengan F, W sama dengan M kali G, sehingga percepatan gravitasi adalah G sama dengan G kali M per R kuadrat. Hukum 1 Kepler. Hukum Kepler pertama berbunyi setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Hukum kedua Kepler. Hukum Kepler kedua berbunyi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Hukum ketiga Kepler berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Ini adalah rumus dari hukum ketiga Kepler. Terima kasih. Oke. Ya, Verina dipanggil mamanya tuh. Ya, silakan. Fani. Ya, Pak. Habis Fani nanti siap-siap si Jo ya. Si Jo bisa presentasi nggak Jo? Sudah bisa, Pak. Bisa, oke. Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi umum Newton. Hukum gravitasi umum Newton berbunyi gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara keduanya. Rumus. F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Dengan F adalah besar gaya tarik-menarik antara kedua benda dalam Newton, G adalah tetapan umum gravitasi, M1 adalah massa benda 1 dalam kilogram, M2 adalah massa benda 2 dalam kilogram, dan R adalah jarak antara titik pusat kedua benda dalam meter. Rumus tetapan gravitasi G. Yang pertama, F sama dengan G, M dikali M dibagi R kuadrat, atau G sama dengan F dikali R kuadrat per M dikali M. Dan yang kedua, F sama dengan G dikali M per R kuadrat, atau M sama dengan F dikali R kuadrat sama dengan G dikali M. Resultan gaya gravitasi pada suatu benda. Pada gambar tersebut, pada M1 bekerja gaya gravitasi F12 yang dikerjakan oleh M2, dan gaya gravitasi F13 yang dikerjakan oleh M3. F12 dan F13 adalah vektor, sehingga gaya yang bekerja pada M1 harusnya resultan dari kedua gaya ini secara vektor. Maka F sama dengan F12 plus F13. Jika membentuk sudut, rumusnya adalah F sama dengan akar F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus F12 cos theta. Gaya gravitasi di dalam bumi. F sama dengan G dikali M dibagi R kuadrat. Pada kapsul, F sama dengan G dikali M in per R kuadrat. Medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruang tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Garis-garis medan yang dihasilkan oleh massa yang lebih berat lebih rapat daripada garis-garis medan yang dihasilkan oleh massa yang lebih ringan. Kuat medan gravitasi. G sama dengan G dikali M dibagi R kuadrat. M adalah massa sumber dan R adalah titik ke pusat massa M. Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. GB per GA sama dengan R per R plus H kuadrat. Perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet. GP per GB sama dengan MP per MB dikali RB per RP kuadrat. Untuk memperoleh nilai perbandingan percepatan gravitasi, perlu menghitung nilai perbandingan massa MP per MB antara kedua planet. Nilai perbandingan jari-jari RB per RP antara kedua planet. Potensial gravitasi atau V. Energi potensial gravitasi persatuan massa dari sebuah massa uji kecil yang ditempatkan pada titik itu. V sama dengan Gm per R, dengan R adalah jarak titik dari pusat planet. Gerak planet.
Hukum Kepler pertama, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari di salah satu fokus elips. Hukum Kepler kedua, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, konstan. Kesesuaian hukum-hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Konstan sama dengan 4Pi kuadrat per G dikali M, atau konstan sama dengan 4 dikali P kuadrat per G dikali R kuadrat. Kelajuan benda mengorbit planet. P kuadrat sama dengan GM per R atau V sama dengan akar GM per R. P sama dengan akar G dikali R kuadrat per R atau V sama dengan akar G dikali R. Orbit geostasioner. Jika kelajuan rotasi sebuah planet pada orbitnya sama dengan kelajuan rotasi bumi pada porosnya. Yang pertama, satelit akan berputar searah dengan putaran bumi. Yang kedua, periode rotasi satelit sama dengan periode rotasi bumi. Yang ketiga, satelit akan bergerak secara langsung di atas ekuator bumi dan pusat dari orbit geostasioner ada di pusat bumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Fani ya. Bagus. Bapak terkesan atas presentasi yang dilakukan. Oke. Selanjutnya, video. Masih ada waktu kan kita? Masih, cukuplah. Terakhir video. Belum mulai, Pak. Oke, siap. Mulai. Oh, bisa. Saya akan menjelaskan tentang fisik, tentang hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gaya gravitasi. Dua benda yang terpisah pada jarak tertentu, maka kedua benda akan mengalami gaya tarik-menarik. Rumus adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R pangkat 2. F SI unitnya Newton, G itu Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2, R itu jarak meter, M itu massa kilogram. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi. Jika massa bumi M dengan jari-jari R, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda yang bermassa M dirumuskan karena rumusnya sama seperti tadi, tapi karena W sama dengan F, M kali G sama dengan G M kali M per R pangkat 2 dicoret-coret jadi G sama dengan G kali M per R pangkat 2. Thank you. Oke, masih belum. Kepler 1, 2, 3-nya belum ada juga. Tadi gerak satelitnya juga belum ada. Oke, baik. Oke, baik. Gimana setelah melihat presentasi dari 5 ya, sudah 5 teman kalian. Yang menurut Bapak yang paling lengkap itu punya Fani ya. Dan punya Fani itu nanti yang akan Bapak jelaskan runut satu persatu sama kalian. Oke. Kalau ada yang mau minta presentasi Fani silakan minta langsung ke orangnya ya. Kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Tidak? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau gitu sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dan tetap sehat, tetap jaga semangat kalian dan jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye. Thank you semua. Thank you, Pak.